Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Pada haji terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membawa 100 ekor unta untuk dikurbankan. Tapi yang membuat para sahabat terdiam bukan jumlahnya, melainkan siapa yang menyembelih puluhan unta itu dengan tangannya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagian kurban itu ternyata diniatkan untuk umat beliau yang bahkan belum lahir saat itu. Lalu, bagaimana kisah lengkap haji wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Haji terakhir sang Nabi. Tahun itu Jazirah Arab terasa berbeda. Dari berbagai penjuru, manusia datang menuju Mekah. Ada yang berjalan kaki menembus padang pasir. Ada yang menempuh perjalanan panjang dengan unta yang kurus dan kelelahan. Debu berterbangan di sepanjang jalan. Takbir mulai terdengar di mana-mana. Semua menuju satu tempat. Mereka ingin berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bertahun-tahun Rasulullah menyebarkan Islam. Kota-kota Arab yang dahulu dipenuhi permusuhan kini mulai tunduk kepada Allah. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah telah dihancurkan. Cahaya Islam menyebar semakin luas. Dan pada tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan akan menunaikan haji. Kabar itu menyebar dengan cepat. Manusia berbondong-bondong datang karena mereka sadar ini bukan sekedar ibadah haji biasa. Mereka ingin melihat langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji, bagaimana beliau bertalbiyah, bagaimana beliau berdoa, dan bagaimana beliau beribadah. Karena para sahabat memahami satu hal, tidak ada manusia yang lebih benar tuntunannya selain Nabi. Maka lautan manusia pun berkumpul bersama beliau. Sebagian riwayat menyebut jumlah mereka mencapai puluhan ribu orang. Dan di tengah lautan manusia itu, Rasulullah berjalan dengan penuh ketenangan. Tidak ada mahkota, tidak ada pakaian kebesaran, dan tidak ada kemewahan seorang raja. Padahal jika beliau mau, seluruh Jazirah Arab siap memuliakan beliau seperti penguasa besar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup sederhana. Beliau menunggang kendaraan seperti manusia biasa. Beliau bercampur dengan para sahabat. Beliau menjawab pertanyaan orang-orang lemah. Dan beliau tidak membuat jarak dengan umatnya. Inilah yang membuat para sahabat semakin mencintai beliau. Namun perlahan, ada sesuatu yang mulai dirasakan banyak orang. Ucapan Rasulullah selama haji itu terdengar berbeda, lebih dalam, lebih menyentuh, dan seolah ada pesan perpisahan di dalamnya. Beliau berkata kepada manusia, "Ambillah dariku tata cara manasik kalian, karena aku tidak tahu, mungkin setelah tahun ini, aku tidak lagi berhaji bersama kalian." Kalimat itu membuat hati para sahabat bergetar. Sebagian mulai menunduk, sebagian lain saling memandang dalam diam. Karena mereka memahami bahwa Rasulullah sedang memberi isyarat. Ini mungkin haji terakhir beliau. Dan benar, beberapa bulan setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Karena itulah sejarah kemudian mengenangnya sebagai haji wada, haji perpisahan. Tetapi di tengah suasana haru itu, Rasulullah justru memperlihatkan sebuah ibadah besar yang akan terus dikenang umat Islam sampai hari ini. Ketika rombongan sampai di Mina, para sahabat melihat sesuatu yang luar biasa. 100 ekor unta, bukan 10, bukan 20. 100 ekor hewan hadyu dibawa oleh Rasulullah di jalan Allah. Bagi masyarakat Arab saat itu, unta adalah harta yang sangat mahal. Seekor unta bisa menjadi sumber kehidupan sebuah keluarga. Ia adalah simbol kekayaan dan kemuliaan.
Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 100 ekor unta untuk dikurbankan, itu bukan pengorbanan kecil, itu merupakan harta besar. Namun beginilah Rasulullah, beliau adalah manusia yang paling zuhud terhadap dunia. Rumah beliau sederhana, kadang dapurnya berhari-hari tidak menyala. Tikar kasar bahkan pernah membekas di tubuh beliau. Tetapi ketika urusan ibadah, ketika urusan sedekah, dan ketika urusan mendekat kepada Allah, beliau memberi tanpa takut miskin. Dan sebentar lagi di Tanah Mina, para sahabat akan menyaksikan pemandangan yang tidak pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. 63 ekor unta di Tanah Mina. Pagi di Mina dipenuhi gema takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu bersahut-sahut di antara ribuan jemaah haji. Debu padang pasir berterbangan pelan tertiup angin. Matahari mulai meninggi memancarkan panas khas tanah Arab. Dan di tengah lautan manusia itu berdiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ketenangan. Di hadapan beliau telah disiapkan hewan-hewan hadyu, unta-unta besar yang dibawa khusus untuk disembelih di jalan Allah. Jumlahnya bukan sedikit, 100 ekor. Pemandangan itu membuat banyak sahabat terdiam, karena bagi bangsa Arab, unta bukan hewan biasa. Ia adalah lambang kekayaan. Seekor unta sangat berharga nilainya. Maka ketika Rasulullah membawa 100 ekor unta untuk ibadah, itu adalah bentuk pengorbanan yang sangat besar. Namun yang paling membuat para sahabat tersentuh bukan jumlahnya, melainkan apa yang dilakukan Rasulullah setelahnya. Beliau maju sendiri, mengambil alat sembelihan dengan tangan beliau, lalu menyebut asma Allah. Dengan tenang dan dengan khusyuk, Rasulullah mulai menyembelih hewan-hewan itu satu persatu. Para sahabat memperhatikan dalam diam, 1 ekor, lalu berikutnya lagi. Padahal kalau beliau mau, beliau cukup memerintahkan para sahabat. Banyak di antara mereka yang siap melaksanakan semuanya. Tapi Rasulullah tidak hanya mengajarkan ibadah lewat kata-kata. Beliau mencontohkan langsung. Dalam riwayat sahih dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri. Lalu sisanya diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib hingga genap 100 ekor. Sebagian ulama memandang jumlah itu seakan menjadi isyarat usia Rasulullah saat itu, yaitu 63 tahun. Bukan penegasan pasti, tapi sebuah renungan yang membuat hati banyak orang tersentuh. Seolah setiap sembelihan menjadi penutup perjalanan hidup seorang nabi yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Allah. Bayangkan suasananya saat itu. Panas Mina begitu terik. Tubuh Rasulullah sudah tidak muda lagi. Namun beliau tetap berdiri menjalankan ibadah itu sendiri, tidak mengeluh dan tidak mencari kemudahan dunia. Karena beginilah para nabi, mereka adalah manusia yang paling dahulu berkurban dalam ketaatan. Dan dari peristiwa itu, para sahabat belajar sesuatu yang besar, bahwa ibadah bukan hanya ucapan, bukan hanya nasihat, tapi pengorbanan nyata. Hari ini banyak manusia ingin pahala, tetapi tidak ingin kehilangan apapun dari dunianya. Padahal sejak zaman Nabi Ibrahim, kurban selalu berbicara tentang melepaskan sesuatu yang dicintai demi Allah. Bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi menyembelih kesombongan, menyembelih cinta dunia, dan menyembelih sifat bakhil dalam hati manusia. Dan Rasulullah menunjukkan semua itu langsung di hadapan umatnya. Di Tanah Mina hari itu menjadi saksi bahwa manusia terbaik di muka bumi pun tetap tunduk sebagai hamba di hadapan Allah. Nabi yang tidak pernah melupakan umatnya. Ada satu hal yang membuat para sahabat begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya karena beliau seorang nabi, bukan hanya karena mukjizatnya, tetapi karena mereka melihat sendiri betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Beliau tidak hidup jauh dari manusia.
Beliau merasakan lapar seperti mereka. Beliau merasakan sedih seperti mereka. Dan beliau mendengar langsung keluhan orang-orang miskin, para janda, anak yatim, dan orang-orang lemah. Dan semakin dekat seseorang kepada Rasulullah, semakin ia sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memikirkan umatnya, bahkan sampai urusan pahala. Hal itu terlihat jelas dalam ibadah kurban. Dalam sebuah riwayat, setelah sholat Idul Adha, Rasulullah meminta seekor kambing dibawa mendekat kepada beliau. Lalu beliau menyembelihnya sendiri sambil membaca nama Allah. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang belum mampu berkurban." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi para sahabat, ucapan itu sangat menyentuh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, yaitu tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berkurban. Ada orang miskin yang ingin beribadah tapi tidak punya harta. Ada kepala keluarga yang harus memilih antara membeli makanan untuk anak-anaknya atau membeli hewan kurban. Ada orang-orang lemah yang hanya mampu memandang dari kejauhan ketika kaum muslimin menyembelih hewan kurban mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mereka merasa jauh dari rahmat Allah. Beliau ingin umatnya tetap mendapatkan bagian dari doa dan kasih sayang beliau. Inilah akhlak seorang nabi. Semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin besar kasih sayangnya kepada manusia. Coba kalian bayangkan, saat banyak manusia sibuk memikirkan dirinya sendiri, Rasulullah justru memikirkan umatnya. Beliau pernah menangis karena umatnya. Beliau pernah berdoa panjang demi umatnya. Bahkan dalam banyak riwayat, ketika membaca ayat tentang azab umat-umat terdahulu, Rasulullah menangis dan memohon keselamatan bagi umat Islam. Sampai menjelang wafat pun, yang beliau pikirkan tetap umatnya. Umati, umati, umati. Kalimat itu terus diingat oleh para sahabat, karena mereka tahu tidak ada manusia yang lebih mencintai umat ini selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kasih sayang itu bukan hanya ucapan. Beliau benar-benar hidup sederhana demi umatnya. Rumah beliau kecil. Terkadang berhari-hari tidak ada api menyala di dapur rumah beliau. Makanan beliau seringkali hanya kurma dan air. Bahkan pernah suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab menangis ketika melihat bekas tikar kasar di tubuh Rasulullah. Sayyidina Umar melihat para raja Persia dan Romawi hidup mewah. Sementara Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi, justru hidup sangat sederhana. Tetapi Rasulullah tidak pernah marah kepada keadaan dunia, karena hati beliau tidak bergantung kepada dunia. Dan itulah yang membuat beliau mudah memberi. Ketika datang harta, beliau bersedekah. Ketika datang makanan, beliau berbagi. Ketika datang perintah kurban, beliau berkurban dalam jumlah besar. Bukan untuk kebanggaan, tetapi karena beliau tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Sedangkan yang akan tinggal bersama manusia hanyalah amalnya. Itulah sebabnya ibadah kurban dalam Islam bukan sekedar menyembelih hewan. Di dalamnya ada kasih sayang, ada kepedulian sosial, dan ada pelajaran tentang melepaskan cinta dunia. Dan Rasulullah telah menunjukkan semuanya, bukan hanya lewat ceramah, tetapi lewat kehidupan beliau sendiri. Rahasia besar di balik perintah kurban. Di tengah panas Mina, di antara darah-darah hewan kurban yang mengalir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar menyembelih hewan. Karena kurban bukan hanya tradisi tahunan, ia adalah ibadah. Dan setiap ibadah dalam Islam selalu memiliki makna yang dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan secara langsung memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan kurban dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Ayat itu pendek, tetapi para ulama menjelaskan bahwa maknanya sangat luas. Allah lebih dulu menyebut nikmat yang begitu besar kepada Rasulullah, nikmat wahyu, nikmat kenabian, nikmat kemenangan Islam,
nikmat umat yang banyak, dan berbagai karunia lain yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu setelah itu, Allah memerintahkan dua ibadah besar, yaitu sholat dan kurban, bukan tanpa alasan. Karena sholat adalah bentuk hubungan seorang hamba dengan Robnya, sedangkan kurban adalah bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Daging-daging itu tidak dinikmati sendiri. Ia dibagikan, orang miskin ikut makan, tetangga ikut merasakan kebahagiaan, kaum lemah ikut tersenyum di hari raya. Maka, Islam bukan agama yang hanya mengajarkan ibadah pribadi. Islam juga mengajarkan kasih sayang sosial. Dan Rasulullah adalah contoh paling sempurna dalam hal itu. Beliau paling lama sholat malamnya, tetapi juga paling dermawan kepada manusia. Beliau paling dekat kepada Allah, tetapi juga paling lembut kepada fakir miskin. Karena itulah, sebagian ulama menjelaskan bahwa surat Al-Kautsar memiliki hubungan makna dengan surat Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un, Allah mencela orang-orang yang rajin beribadah tetapi keras hati kepada manusia. Mereka menghardik anak yatim, mereka tidak peduli kepada orang miskin, dan mereka menjadikan ibadah hanya sebagai tampilan luar. Lalu setelah itu datang surat Al-Kautsar yang memerintahkan sholat dan kurban. Seakan-akan Allah mengajarkan bahwa ibadah yang benar harus melahirkan kasih sayang. Karena tidak mungkin seseorang benar-benar dekat kepada Allah tetapi hatinya keras kepada manusia. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah pada Haji Wada. Beliau tidak hanya berdiri berdoa, tidak hanya berkhutbah, beliau juga memberi makan manusia. 100 ekor unta disembelih, daging-dagingnya dibagikan. Kaum muslimin merasakan manfaatnya. Beginilah Islam dibangun, bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan kepedulian. Namun sayangnya, makna besar ini perlahan mulai dilupakan banyak orang. Sebagian manusia mulai melihat kurban hanya sebagai rutinitas tahunan, sekedar membeli hewan, sekedar menggugurkan kebiasaan. Bahkan, ada yang lebih sibuk memotret hewan kurbannya daripada menghadirkan keikhlasan di dalam hatinya. Padahal Allah tidak membutuhkan darah dan daging itu. Yang Allah lihat adalah ketakwaan manusia. Apakah ia berkurban karena Allah atau karena ingin dipuji manusia? Apakah ia memberi dengan ikhlas atau sekedar menjaga gengsi? Karena hakikat kurban sejak awal bukan tentang hewannya, tetapi tentang hati manusia. Tentang sejauh mana seorang rela mengorbankan sesuatu yang dicintainya demi taat kepada Allah. Dan Rasulullah telah memperlihatkan semua itu langsung di hadapan umatnya di Tanah Mina pada haji terakhir beliau. Yang sebenarnya sedang disembelih. Hari-hari Idul Adha selalu dipenuhi suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema dari masjid-masjid, rumah-rumah, hingga jalan-jalan kaum muslimin. Lalu hewan-hewan kurban mulai dibaringkan, pisau diasah, nama Allah disebut, dan banyak orang mengira selesai sampai di situ. Padahal sesungguhnya ibadah kurban jauh lebih dalam daripada sekedar menyembelih hewan. Karena yang paling berat bukan membeli kambing, bukan membeli sapi, bukan membeli unta. Yang paling berat adalah menyembelih isi hati manusia, menyembelih rasa cinta berlebihan kepada dunia. Itulah sebabnya sejak zaman Nabi Ibrahim, kurban selalu menjadi ujian keimanan. Allah tidak meminta Nabi Ibrahim menyembelih sesuatu yang tidak berharga. Yang diminta adalah putranya yang sangat beliau cintai. Dan ketika Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatan penuh kepada Allah, barulah Allah menggantinya dengan sesembelihan lain. Dan sejak saat itu, kurban menjadi simbol penghambaan, bahwa seorang mukmin harus lebih mencintai Allah daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan pelajaran itu kembali dihidupkan oleh Rasulullah SAW pada Haji Wada. Beliau yang hidup sederhana justru berkurban dalam jumlah yang sangat besar, 100 ekor unta. Padahal kalau beliau ingin hidup mewah, beliau mampu. Kaum muslimin mencintai beliau. Harta rampasan perang datang dari berbagai tempat. Seluruh jazirah Arab mulai tunduk kepada Islam. Tetapi dunia tidak pernah memenuhi hati Rasulullah. Beliau tetap tidur di atas tikar kasar,
tetap hidup sederhana, dan tetap memilih memberi daripada menumpuk harta. Karena beliau tahu dunia hanyalah tempat singgah sementara. Dan itulah yang sering dilupakan manusia pada hari ini. Banyak orang merasa berat berkurban, bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu sayang kepada hartanya. Manusia rela menghabiskan uang besar untuk gaya hidup, ganti kendaraan, ganti handphone, membeli hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Tetapi ketika datang perintah kurban, hati mulai berat, mulai muncul banyak alasan. Nanti saja, tahun depan, dan masih banyak kebutuhan lain. Padahal mungkin Allah hanya ingin melihat satu hal, bahwa siapa yang lebih dicintai dalam hati manusia, harta atau Allah. Karena Allah sebenarnya tidak membutuhkan daging dan darah hewan itu. Allah Maha Kaya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tetapi ketakwaan dari hati manusia. Maka hakikat kurban adalah latihan keikhlasan, latihan untuk melepaskan, dan latihan untuk tidak diperbudak dunia. Dan itulah mengapa ibadah ini terasa begitu agung. Di balik seekor hewan yang disembelih, ada ego yang sedang dilawan, ada sifat bakhil yang sedang dihancurkan, dan ada cinta dunia yang sedang dikurangi. Karena seorang mukmin sejati bukan orang yang tidak memiliki harta, tetapi orang yang hartanya tidak menguasai hatinya. Itulah yang dicontohkan Rasulullah. Beliau memiliki kesempatan menguasai dunia, tetapi memilih menjadi hamba Allah yang sederhana. Dan di tanah Mina, pada haji terakhir beliau, Rasulullah seakan meninggalkan pesan terakhir kepada umatnya, yaitu, jangan biarkan dunia memenuhi hati kalian. Karena semua harta akan ditinggalkan, semua manusia akan kembali kepada Allah, dan pada akhirnya yang tersisa hanyalah amal, keikhlasan, dan ketakwaan seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.